Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Rizkiatul Hasanah sebagai guru pengampu. Di sini saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya atas nama Ahmad Murjani, NIM 220104010175. Ini saya ingin mengerjakan tugas dari Ibu Rizkiatul Hasanah dengan mata kuliah sejarah dakwah. Kemudian berikutnya dengan dari pengampu yaitu Ibu Rizkiatul Hasanah, Esos Ensos. Kemudian masuk ke pembahasan pertama. Pertama yaitu A. Pengertian sejarah dakwah. Sejarah dakwah berasal dari dua kata, yaitu sejarah dan dakwah. Sejarah berasal dari bahasa Arab syajarah yang berarti pohon. Salah satu alasan terpilihnya kata yang bermakna pohon ini barangkali karena sejarah mengandung konotasi genealogi, yaitu pohon keluarga yang menunjuk kepada asal-usul suatu marga dalam bahasa Arab sendiri, yaitu sejarah. Disebut tarikh yang berarti penanggalan atau kejadian berdasarkan urutan tanggal atau waktu. Berikutnya B. Ruang lingkup sejarah dakwah. Dua pendapat terbesar tentang permulaan dakwah yaitu 1. Penelitian yang menjadikan permulaan dakwah adalah pada masa Rasulullah SAW. Pendapatan ini merujuk kepada terminologi khusus dari dakwah Islamnya bahwa Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. 2. Peneliti lain berpendapat bahwa permulaan dakwah adalah sejak diutusnya para nabi dan rasul. Pendapat ini merujuk pada terminologi umum dari dakwah Islamiyah, bahwa dakwah para nabi hakikatnya adalah 1. Seluruh rasul telah menyampaikan Islam dalam arti yang sangat luas. Berikutnya C. Fungsi sejarah dakwah. Tentunya ada beberapa fungsi ketika kita mempelajari sejarah dakwah, antara lain 1. Untuk mengetahui bagaimana strategi perjuangan para rasul dan kegigihan mereka dalam menyebarkan dakwah dan tauhid, mengidentifikasi penyakit umat setiap zaman dan bagaimana mencari jalan keluar dari penyakit tersebut. 3. Menentukan sikap dalam dakwah dengan bercermin dari sejarah yang benar. 4. Mengetahui faktor kemajuan dan kemunduran dakwah dari masa ke masa. 5. Untuk memupuk semangat perjuangan para dai. 6. Mengetahui sejauh mana dakwah Islam telah dapat mempengaruhi dan merombak jalannya sejarah atau telah berhasil menciptakan realitas sosiokultural baru. 7. Memprediksi apa yang bakal terjadi dengan peran Islam di masa mendatang dalam rangka penataan kehidupan masyarakat yang baru. D. Tentang sejarah dakwah dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran banyak sekali diungkap kisah yang penuh ibrah. Setelah menceritakan kisah Nabi Yusuf yang ketika saat itu dia diasingkan oleh saudara-saudaranya karena mengetahui bahwa dia adalah nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran
itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Quran Surah Yusuf. Sejarah dalam Al-Quran adalah sejarah yang mengungkapkan tentang siklus kehidupan dan sunnah yang tidak pernah berubah. Al-Quran selalu mengungkapkan pertarungan antar hak dan batil, yang pada akhirnya kemenangan yang lebih diartikan dengan kesuksesan meraih sesuatu yang dicita-citakan di dunia. Berikutnya masuk ke pembahasan yang kedua. Yang pertama yaitu kehidupan masyarakat Arab pra-Islam. Kehidupan masyarakat Arab pada masa pra-Islam dikenal dengan sebutan zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah adalah zaman kebodohan atau kegelapan terhadap kebenaran. Tatanan sosial dan akhlak tidak berjalan semestinya. Yang kuat senantiasa menindas yang lemah. Kaum wanita menjadi sasaran tindakan kejahatan, dan masih banyak lagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada masa itu. Kehidupan mereka belum teratur seperti sekarang. Pada waktu itu, kehidupan mereka sangat keras, hidup bersuku-suku dan suka berperang. Masyarakat Arab kehilangan kendali. Tidak ada panutan yang dapat menuntun ke arah kebaikan. Yang ada hanyalah kehidupan jahiliyah. Perilaku masyarakat senantiasa bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan dan tidak ada yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya yaitu B. Kondisi politik. Secara global teritorial, Arab merupakan negeri yang terletak di semenanjung Arab yang dikelilingi oleh 3 lautan, yaitu Laut Merah di barat, Samudra Hindia di selatan, dan Teluk Persia di sebelah timur. Letak geopolitik ini berdampak signifikan pada kondisi sosial bangsa Arab. Negeri Yaman misalkan diperintah oleh bermacam-macam suku, dan pemerintah yang terbesar adalah masa pemerintah Tababi'ah dan kabilah Himyar. C. Kondisi ekonomi. Perekonomian bangsa Arab secara umum tidak bermakna apa-apa kecuali negeri-negeri yang ada di daerah Yaman. Yaman adalah negeri yang subur, khususnya di sekitar bendungan Ma'rib, di mana pertanian maju secara pesat dan menakjubkan. Di masa itu juga telah berkembang industri seperti industri kain katun, persenjataan berupa pedang, tombak, dan baju besi. Akan tetapi mereka tidak bersyukur dan justru berpaling dari ketaatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kekufuran itu, Allah pun hancurkan bendungan Ma'rib. Berikutnya yaitu D. Kondisi sosial. Fase kehidupan bangsa Arab tanpa bimbingan wahyu ilahi dan hidayah sangatlah panjang. Oleh sebab itu, di antara mereka banyak ditemukan tradisi yang sangat buruk. Berikut ini adalah beberapa tradisi buruk masyarakat Arab jahiliyah, yaitu perjudian atau maisir. Ini merupakan kebiasaan penduduk di daerah perkotaan di Jazirah Arab seperti Mekah, Ta'rib, Salhanna, Hijr, Yasrib, dan Dumat al-Jandal. Berikutnya kondisi agama. Menurut Tabib Tahir Abdul Mu'in, hakikat ibadah penduduk Arab jahiliyah adalah hasil dari salah satu 2 perasaan, yaitu
perasaan manusia yang terasa bahwa ada kekuatan tersembunyi yang tidak dapat dikenal dan diketahui oleh manusia. Kekuatan itu yang menyebabkan bergerak dan berlakunya alam semesta ini dengan teratur dan harmonis. Perasaan ini tertanam dalam jiwa manusia. Perasaan yang salah terhadap sesuatu karena hanya berdasarkan kepada panca indera saja, seperti perasaan terhadap salah satu kekuatan yang ada di alam ini. Misalnya perasaan orang Mesir kuno yang menganggap bahwa keistimewaan itu ada pada sapi, matahari, sungai Nil, dan lain sebagainya. Perasaan inilah yang mendorong manusia ke arah kepercayaan yang salah. Tetapi meskipun salah, perasaan itu sangat membekas dalam kehidupan masyarakat. Ketika itu, bahkan bekas-bekas itu hingga kini masih terlihat di kalangan umat yang terbelakang. Berikutnya masuk ke pembahasan yang ketiga. Yang pertama yaitu tata cara dakwah Rasulullah SAW. Kehidupan Rasulullah adalah kehidupan dakwah. Beliau mengemban dakwah Islam kepada seluruh umat secara kafah, menyeluruh, serta berjuang menghadapi segala macam bentuk pemikiran kufur dan kehidupan jahiliyah. Rasulullah SAW mampu mengubah dunia, bukan hanya mengubah individu, bahkan Rasulullah mampu mengubah peradaban yang zalim kepada cahaya Islamiyah. Rasulullah SAW berhasil mengubah individu menjadi Muslim, kepribadian Islam yang berpola pikir dan pola sikap senantiasa disandarkan kepada Islam, yang rela memberikan seluruh apa yang dimiliki, termasuk harta dan jiwa mereka, untuk Islam dan kaum muslimin. Dakwah yang dilakukan Rasulullah adalah dakwah pemikiran tanpa kekerasan. Rasulullah membangun kesadaran umat terhadap Islam dan membangun opini Islam di tengah masyarakat, sehingga kita sangat mengecam keras jika ada yang melakukan dakwah melalui aksi kekerasan fisik hingga melakukan aksi pengorbanan. Kunci kesuksesan dakwah ada pada Rasulullah SAW. Ada 3 tahapan dakwah Rasulullah SAW, yaitu pertama tahapan pembinaan dan pengkaderan (tahap tajkif), 2 tahap interaksi dan perjuangan politik (tahapan tafa'ul), 3 tahapan penerimaan kekuasaan dan penerapan hukum, yaitu dengan istilah istilam al-hukmi. Berikutnya yaitu B, metode dakwah Rasulullah SAW. Metode personal. Metode ini muncul secara individual, yaitu antara dai dan mad'u saling berhadapan secara langsung, dan materi yang diteruskan langsung diterima, dan biasanya reaksi yang ditimbulkan oleh mad'u langsung diketahui. B. Metode pendidikan. Pada masa Nabi SAW, dakwah lewat pendidikan dilakukan beriringan dengan masuknya Islam kepada para kalangan sahabat. Begitu juga pada masa sekarang ini, kita dapat melihat metode pendidikan teraplikasi dalam lembaga-lembaga pendidikan pesantren, yayasan yang bercolok Islam, ataupun perguruan tinggi yang di dalamnya terdapat materi-materi keislaman. C. Metode diskusi. Metode diskusi di era sekarang sering dilakukan lewat berbagai diskusi keagamaan. Dai berperan sebagai narasumber
sedangkan mad'u berperan sebagai audiens. Tujuan dari diskusi ini adalah membahas dan menemukan pemecahan semua problematika yang ada kaitannya dengan dakwah, sehingga apa yang menjadi permasalahan dapat ditemukan jalan keluarnya. D. Metode penawaran. Salah satu falsafah metode yang dilakukan Nabi SAW adalah ajakan untuk beriman kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan yang lain. Cara ini dilakukan Nabi dengan metode yang tepat tanpa paksaan, sehingga mad'u ketika meresponnya tidak dalam keadaan tertekan, bahkan ia melakukannya dengan niat yang timbul di hati yang paling dalam. Cara ini pun harus dilakukan oleh para dai dalam mengajak mad'unya. Metode misi. Maksud dari metode misi adalah pengiriman tenaga para dai ke daerah-daerah di luar tempat domisili. Kita bisa mencermati untuk masa sekarang ini, ada banyak organisasi yang bergerak di bidang dakwah mengirimkan dai mereka untuk diperluaskan ke daerah-daerah yang minim para dai-nya. Dan di samping itu, daerah yang menjadi tujuan adalah biasanya kurang memahami ajaran-ajaran Islam yang disiplin. Metode korespondensi. Dalam proses penyampaian dakwah, terdapat berbagai macam metode yang digunakan. Salah satu di antaranya ialah dalam metode korespondensi dan jurnalistik. Korespondensi merupakan sarana komunikasi tertulis untuk menyampaikan informasi, pernyataan atau pesan kepada pihak lain. Dengan demikian, korespondensif membawa informasi, pernyataan atau pesan kepada orang. Berikutnya masuk ke pembahasan yang keempat. Yang pertama yaitu sejarah dakwah Rasulullah. Dakwah Rasulullah SAW selama kurang lebih 22 tahun dan 2 bulan 22 hari, atau ada yang membulatkan selama 23 tahun, dan terbagi dalam 2 periode, yaitu periode Mekah dan Madinah. Sebelum diangkat sebagai Rasul, Muhammad sering menyendiri berkhalwat di Gua Hira, sampai suatu ketika memperoleh wahyu pertama berupa surah Al-Alaq ayat 1-5. Ayat tersebut diyakini sebagai pembukaan dari risalah penutup yang abadi. Dakwah Rasulullah di Mekah berlangsung sekitar 13 tahun, di mana wilayah Mekah kurang kondusif untuk mengembangkan dakwahnya, karena selama 10 tahun pertama dari dakwahnya sebelum memperoleh kemajuan yang berarti, terutama dalam jumlah umat Islam. Pada sisi lain, dakwah di Mekah lebih menekankan pada eskatologis atau ketuhanan, karena masyarakat Arab pada saat itu belum mengesahkan Tuhan Allah. Hal ini dibuktikan dengan penyembahan terhadap berhala yang berjumlah sekitar 360 berhala yang dikelilingi di Ka'bah. Berikutnya yaitu permulaan dakwah Nabi SAW. Nabi diangkat menjadi Rasul ketika usia 40 tahun. Peristiwa ini terjadi di bulan Juli 610 Masehi, bertepatan dengan 17 Ramadan tahun 13 sebelum Hijriah. Beliau diangkat ketika sedang bertahanus di Gua Hira di Jabal Nur, sebelah utara Mekah. Kerabat Nabi yang menerima dakwah, atau yang lebih dikenal As-Sabiqunal Awwalun, orang yang pertama kali masuk Islam, yaitu pertama Siti Khadijah, wanita pertama yang masuk Islam. Kedua, Ali bin Abi Thalib dari golongan anak-anak. Zaid bin Haritsah dari golongan laki-laki. Dan yang keempat, Abu Bakar As-Siddiq
yaitu sahabat Rasulullah SAW itu sendiri. Berikutnya Rasulullah berdakwah di Mekah. Selama 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah 610 Masehi hingga 622 Masehi. Beliau menerima wahyu secara berangsur-angsur. Surat-surat yang diturunkan di Mekah disebut surah Makkiyah yang meliputi 89 contohnya seperti surah Al-Fatihah, Al-Kahfi, dan Maryam dan lain-lain. Rasulullah berdakwah secara diam-diam selama 3 tahun. Nabi Muhammad melakukan dakwah atau berdakwah secara bersembunyi-sembunyi selama kurang lebih 3 tahun lamanya, mulai dari tahun pertama kenabian hingga turunnya surah Al-Hijr ayat yang ke-94. Karena surah Al-Hijr ayat yang ke-94 mengandung perintah, maka Nabi Muhammad melakukan dakwah secara terang-terangan. Dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Rasulullah SAW kemudian mendapat perintah untuk hijrah ke Madinah, dari Madinah ke Mekah. Beliau tiba di Madinah pada 12 Rabiul Awal menurut buku pendidikan agama Islam yang disusun oleh Bakhrul Ilmi. Setidaknya ada 4 substansi dakwah pada periode Madinah. Faktor penyebab hijrah. Hijrah Rasulullah SAW dan kaum muslimin ini bukan tanpa alasan. Ada berbagai faktor yang menjadi pemicu untuk melakukan hijrah. Berikutnya masuk ke pembahasan yang kelima. Pendahuluan sekitar Futuhal Islamiyah. Setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, amanat dakwah berpindah kepada para sahabat. Islam tidak mati dengan meninggalnya Rasulullah, karena sebelum meninggalnya beliau telah meninggalkan kader-kader yang tangguh yang siap mengusung ajaran Islam. Para sahabat mengerahkan segenap potensi mereka, baik tenaga, harta, bahkan jiwa mereka untuk menyebarkan Islam. Upaya para sahabat dan generasi selanjutnya dalam menyebarkan Islam dalam bentuk perluasan wilayah dalam sejarah Islam dikenal dengan istilah Futuhal Islamiyah. Sebelum berbicara tentang Futuhal, kita akan mengkaji terlebih dahulu motif terjadinya Futuhal. Kalau kita melihat sejarah panjang penyebaran Islam ke seluruh dunia, kita dapat menyimpulkan bahwa tujuan utama dari Futuhal bukan untuk memaksa orang lain memeluk agama Islam, tetapi dalam rangka mengamankan jalan dakwah dan menyingkirkan penghalangan sampainya dakwah ke tengah-tengah masyarakat, serta menyelamatkan manusia-manusia lemah yang tersesat dari kungkungan Romawi dan Persia. B. Perkembangan ilmu pada masa Khulafaur Rasyidin. Perkembangan ilmu ke daerah sekitar Makkah dan Madinah sudah dimulai sejak periode Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengutus orang yang bertugas sebagai tenaga pendidikan di perkampungan. Di antaranya adalah raji yang dikirim ke Adol dan Farah dengan tugas mengajarkan penduduk ajaran-ajaran Islam. Utusan ini melibatkan 10 orang sahabat, tetapi dalam perjalanan mereka dihadang oleh Bani Lihiyah lalu dibunuh. Hanya 2 orang yang selamat dari pembunuhan, tetapi mereka ditahan, dijual pada Quraisy, lalu mereka dibunuh di sana. Berikutnya adalah Rasulullah SAW memerintahkan Mu'az bin Jabal untuk menetap di Mekah setelah Fathu Mekah dengan tugas memberikan pengajaran Islam dan mengajarkan Al-Quran. Setelah itu beliau diutus Rasul untuk berangkat ke Yaman dengan tugas mengajarkan Al-Quran syariat Islam dan menjadi qadi. Mu'az menjadi da'i yang berpindah-pindah dari satu daerah ke daerah yang lain di Yaman dan Hadramaut. Ciri-ciri umum dakwah pada masa Khulafaur Rasyidin. Pertama, kader-kader terbaik Rasul telah memimpin pemerintah Islam selama 30 tahun. Kekuatan iman yang ada di dada mereka menciptakan motivasi yang kuat untuk melakukan aktivitas dakwah di luar Jazirah Arab. Dua sarana terbesar dakwah masa ini yang kurang lebih 30 tahun adalah pemerintah dan kekuasaan.
lewat media pemerintahan para khalifah, menentukan kebijakan dan strategi dakwah baik untuk masyarakat Islam atau di luar masyarakat Islam. 3. Futuhat Islamiyah yang dilakukan oleh para sahabat selalu diikuti perluasan dan memeluk Islam karena pemilihan mereka. Mereka memandang kaum muslimin bukan sebagai hantu yang menakutkan, tapi ibarat kapal penyelamat yang siap membawa mereka ke pulau impian. Kesibukan kaum muslimin membuka wilayah dakwah baru tidak membuat mereka lupa memelihara dan mengembangkan pemikiran Islam. Di antara gerakan pemikiran yang paling menonjol pada masa Khulafaur Rasyidin adalah pertama, menjaga keutuhan Al-Quran Al-Karim dan mengumpulkannya dalam bentuk mushaf pada masa Abu Bakar. 2. Memperlakukan mushaf standar pada masa Utsman bin Affan. 2. Keseriusan mereka untuk mencari dan mengajarkan ilmu dan memerangi kebodohan berislam pada penduduk negeri. Oleh sebab itu, para sahabat pada masa Utsman dikirim ke berbagai pelosok untuk menyiarkan Islam. Mereka mengajarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul kepada banyak penduduk negeri yang sudah dibuka. 4. Sebagai orang yang tidak senang dengan Islam, terutama dari pihak orientasi abad ke-19, banyak mempelajari fenomena Futuhat Islamiyah dan menafsirkannya dengan motif bendawi. Mereka mengatakan bahwa futuhat adalah perang dengan motif ekonomi, yaitu mencari dan mengeruk kekayaan negeri yang ditundukkan. Interpretasi ini tidak sesuai dengan kenyataan sejarah yang berbicara bahwa bergeraknya sahabat adalah karena iman dan bersemayam hidup di dada mereka. 5. Islam pada masa awal tidak mengenal pemisahan antara dakwah dan negara, antara dai dan panglima. Tidak dikenal orang yang berprofesi khusus sebagai dai pada khalifah adalah penguasa imam sholat, mengadili orang-orang yang berselisih, dan juga panglima perang. Dai pada masa awal tidak dipahami sebagaimana pemahaman kita hari ini. D. Unsur-unsur pendekatan dakwah pada Khulafaur Rasyidin. Dai pengganti Rasulullah SAW adalah Khulafaur Rasyidin. Mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Keempat sahabat ini berperan sebagai ulama yang menyebarkan Islam sekaligus berperan sebagai seorang khalifah atau pemimpin. Para dai pada masa Khulafaur Rasyidin ini adalah Abu Bakar Siddiq bin Khattab. Mereka satu berperan bahwa Khulafaur Rasyidin mereka lah yang menjadikan Nabi Muhammad SAW dalam menjadi seorang kepala negara, sehingga corak dai pada masa Khulafaur Rasyidin ini adalah ulama wa al-umara. B. Mad'u. Kondisi mad'u pada masa Khulafaur Rasyidin adalah bersifat ijabah, karena pada masa Rasulullah sudah banyak orang yang memeluk agama Islam. Khulafaur Rasyidin hanya tinggal meneruskan perjuangan dakwah Rasul, namun masih banyak umat yang belum menerima Islam bagaimana agamanya, seperti orang-orang Quraisy dan Yahudi, sehingga mad'u pada masa Khulafaur Rasyidin bercorak ijabah dan ummah. C. Materi yang diterapkan pada masa Khulafaur Rasyidin adalah akikah syariah dan muamalah. Adapun akikah dengan cara mentauhidkan atau mengesahkan Allah, sedangkan syariah dengan diajarkannya tata cara tentang berwudu, sholat, dan membaca Al-Quran. Adapun muamalah yaitu dengan ditetapkannya zakat bagi orang-orang muslim yang diserahkan kepada Baitul Mal dan pajak bagi orang-orang yang non-muslim. D. Metode. Secara umum, metode pengembangan dakwah yang dilakukan Khulafaur Rasyidin yaitu pertama, konsolidasi dalam pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya kaum muslimin. Hal ini dilakukan melalui penerimaan dan penyebaran para pendakirian sahabat, qurra hufaz dan fuqaha dari kalangan para sahabat besar, akabir as-sahabah,
ke wilayah-wilayah kekuasaan yang semakin luas. Berikutnya masuk ke pembahasan yang ke-6. Bidang politik pemerintahan. Bani Umayyah menyusun tata pemerintahan yang baru untuk memenuhi tuntunan perkembangan wilayah dan administrasi kenegaraan yang semakin kompleks. Salah satunya adalah dengan mengangkat penasehat sebagai pendamping khalifah dan beberapa orang al-kutab sekretaris untuk membantu mereka menjalankan tugasnya. B. Bidang keagamaan. Pada pemerintahan dinasti ini terbuka peluang untuk berkembangnya berbagai aliran yang tumbuh di kalangan masyarakat. Meskipun aliran tersebut tidak dikehendaki oleh penguasa waktu itu, aliran tersebut diantaranya adalah Syariat, Khawarij, Mu'tazilah, dan yang lainnya. C. Bidang ekonomi. Dengan memperluas wilayah kekuasaan dinasti Umayyah, maka perdagangan juga semakin meluas. Praktik-praktik perdagangan merambah sampai daerah Tiongkok dengan barang-barang seperti sutra, keramik, obat-obatan, dan wangi-wangian sebagai komoditasnya, lalu memperluas ke belahan negeri timur dengan rempah-rempah, bumbu, kasturi, permata logam mulia, gading, dan bumbu. Keadaan ini membuat kota Basrah dan Aden menjadi pusat perdagangan dan yang ramai. Dengan ramainya perdagangan tersebut mendorong kemakmuran masyarakat di sektor industri. D. Bidang ilmu bangunan arsitektur. Dinasti Umayyah mencatat suatu pencapaian yang bernilai seni budaya Kubah di Yerusalem sebagai momen terbaik yang sehingga sekarang dikagumi orang. Bangunan masjid dan gedung-gedung sipil dan arsitekturnya berpadu Persia, Romawi, dan Arab. Misalnya Muawiyah membangun Istana Hijau di Mi'ata pada tahun 704 Masehi. Walid I membangun Masjid Damaskus dan arsitekti oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini bidang sosial. Khalifah Abdul al-Malik dan Al-Walid Ibnu Malik membangun panti-panti untuk orang cacat serta membangun jalan-jalan menghubungkan suatu daerah ke daerah yang lainnya, pabrik, gedung-gedung pemerintahan, dan masjid yang megah. Suatu pekerjaan yang terlibat dalam kegiatan humanis ini digaji tetap oleh negara. F. Bidang militer. Pada masa dinasti Bani Umayyah, organisasi militer terdiri dari Angkatan Darat, Al-Jun, Angkatan Laut, Al-Bahriyah, dan kepolisian As-Surtah. Organisasi militer ini ditujukan untuk menjaga keamanan dan stabilitas seluruh wilayah di dinasti tersebut yang sudah semakin berkembang. G. Bidang pendidikan. Pada metode dinasti Bani Umayyah terdapat dua jenis pendidikan yang berbeda sistem dan programnya, yaitu pendidikan khusus dan pendidikan umum. Pendidikan khusus adalah pendidikan yang diselenggarakan dan diberikan bagi anak-anak khalifah dan anak-anak atasannya. Kurikulumnya bertujuan untuk memperoleh keterampilan untuk mengadilkan pemerintahan atau hal-hal yang ada berkaitannya dengan keperluan dan kebutuhan pemerintahan. Kebijakan Umar bin Abdul Aziz dalam perkembangan pemikiran dan peradaban Islam. Sumber hukum kebijakan Umar bin Abdul Aziz dalam menentukan kebijakan negara. Umar selalu mengacu untuk merujuk kepada sumber-sumber hukum seperti Al-Quran dan As-Sunnah. Peninggalan hukum Abu Bakar dan Umar bin Khattab dan ijma ulama. B. Kebijakan keuangan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz dengan tegas telah memutuskan rantai penyerawangan pendapat dan penyaluran keuangan negara oleh aparatur negara, termasuk yang masih ada hubungan darah dengannya atau dengan kata lain masih keturunan Bani Umayyah. Beliau memulai kehidupannya sebagai pemimpin dan membersihkan harta pribadinya dari barang-barang yang haram dan mencurigakan dan menyerahkannya ke Bait al-Mal. Kemudian memulai kehidupan sederhana untuk ukuran seorang pemimpin dan wilayah luas. C. Pembenahan pengelolaan keuangan negara. Umar mewarisi pengelolaan keuangan yang telah menjauh menyerang
dari syariat Islam yang dilakukan oleh para pendahulunya, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan pendapat dan mengeluarkan negara. Tidaknya seimbangan yang terjadi kemudian berpendapat pada industri pendapat negara yang tidak merata, seperti tidak meratanya pembangunan antara dan melebarnya kesenjangan antara kondisi rakyat dan pejabat pemerintahan. D. Kebijakan bidang politik dan pemerintahan. Kebijakan Umar bin Abdul Aziz dalam bidang administrasi kepemerintahan menitik beratkan kepada dua karakteristik. Pertama, menjamin keamanan bagi rakyat demi mewujudkan perdamaian dan keamanan. Dia meninggalkan kebijakan-kebijakan pendahulunya yang memfokuskan kepada perluasan dan penguasaan negara. Kebijakan bidang ilmu pengetahuan. Kehidupan intelektual di Basrah dan Kufah telah melahirkan tokoh-tokoh intelektual, di antaranya adalah Al-Khalil bin Ahmad, penyusun kamus Al-Kitab Ayyan di Sebawi, penyusun kitab tata bahasa Arab. Sedangkan di bidang hadis, Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintah kepada Gubernur Madinah dan Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri untuk mengumpulkan hadis dikarenakan sudah banyak perawi hadis yang meninggal. Analisis terhadap kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz melalui teori double moment secara konseptual yang digunakan oleh Umar bin Abdul Aziz sebagai fondasi pemerintahan adalah menjadikan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah yang merujuk pada Al-Quran, As-Sunnah, keputusan Abu Bakar dan Umar bin Khattab dan juga ijma' ulama. Hal ini itu dituangkan dalam beberapa kebijakan yang beliau buat selama menjabat sebagai khalifah, seperti bidang keuangan negara, politik dan pemerintahan, dan ilmu pengetahuan. Sekian tugas dari saya. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Amat gajian bersama kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.